Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Angkereni Nur dengan NIM 24101038 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kebudayaan Islam untuk memenuhi tugas final mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Kasman SPDI, MPDI. Baik, langsung saja pada pemaparan materi kebudayaan Islam. Selanjutnya, latar belakang. Nah, kebudayaan Islam merupakan warisan sejarah yang kaya dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan umat Muslim di seluruh dunia. Pemahaman mendalam tentang kebudayaan Islam sangatlah penting untuk menghargai kontribusinya terhadap peradaban dunia dan memperkuat identitas Muslim di era modern ini. Baik, itulah latar belakang daripada kebudayaan Islam. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup kebudayaan Islam. Nah, definisi dari kebudayaan Islam secara umum, teman-teman, kebudayaan adalah istilah yang menunjukkan segala hasil karya manusia yang berkaitan dengan pengungkapan bentuk. Kebudayaan merupakan wadah, tempat di mana hakikat manusia memperkembangkan diri antara hakikat manusia dengan pengembangan diri. Kebudayaan tersebut terjalin hubungan korelasi yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangannya. Kebudayaan sering dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tempat, waktu, dan kondisi masyarakat, sehingga lahir suatu bentuk kebudayaan khusus seperti kebudayaan Islam, kebudayaan Timur, dan kebudayaan Barat. Nah, selanjutnya ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam sebagai berikut terdapat beberapa poin. Poin pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW. Masa Mekah 610 sampai 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi di Gua Hira. Beliau mulai menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekat, kemudian secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Meski menghadapi perlawanan dan penyiksaan dari kaum Quraisy, beliau terus berdakwah hingga akhirnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Masa Madinah 622 sampai 632 Masehi. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat Islam yang inklusif berdasarkan Piagam Madinah yang mengatur hubungan antara umat Muslim dan komunitas lainnya. Beliau memimpin umat Muslim dalam berbagai peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Kandak. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW berhasil merebut kembali Mekah tanpa pertumpahan darah, menghapuskan berhala-hala di Ka'bah, dan memperkokoh Islam di seluruh Jazirah Arab. Baik, poin kedua. Kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat. Kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Abu Bakar Asy-Siddiq 632 sampai 634 Masehi, khalifah pertama yang memadamkan pemberontakan dan menjaga persatuan umat Islam. Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, khalifah kedua yang memperluas wilayah Islam ke Persia, Mesir, dan wilayah-wilayah lainnya serta memperkenalkan sistem administrasi yang efektif. Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, khalifah ketiga yang menyusun kembali Al-Quran dalam satu mushaf dan mengirimkan salinannya ke berbagai wilayah Islam.
Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi, khalifah keempat yang menghadapi konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Poin keempat, perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran 1250 sampai 1800 Masehi. Jatuhnya Baghdad 1258 Masehi, serangan Mongol menghancurkan pusat keilmuan di Timur Tengah, menyebabkan kemunduran sementara. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman mempertahankan kekuatan politik dan militer Islam di wilayah Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ottoman dikenal dengan arsitektur megah seperti Masjid Hagia Sophia. Kesultanan Mughal dan Safari. Kesultanan Mughal memajukan budaya seni dan ilmu pengetahuan di India, sedangkan Safawi mempromosikan budaya Persia dan Shia. Poin kelima, perkembangan Islam pada abad modern dan atau zaman kebangkitan pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Gerakan reformasi, munculnya gerakan pembaruan dalam Islam untuk menanggapi kolonialisme dan modernisasi seperti gerakan Wahabi di Arab Saudi dan gerakan Muhammadiyah di Indonesia. Pendidikan dan teknologi, kebangkitan kembali keilmuan Islam melalui universitas dan penelitian modern, termasuk penggunaan teknologi digital untuk dakwah dan pendidikan. Peran media, media digital dan platform sosial digunakan untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam serta menggalang dukungan umat Muslim secara global. Poin keenam, perkembangan Islam di Indonesia. Nah, masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-13, terutama oleh para pedagang dari Gujarat, India. Ulama dan pedagang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui dakwah dan asimilasi budaya. Kesultanan Islam, pembentukan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram memperkuat pengaruh Islam di Nusantara. Era modern, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, termasuk melalui organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Baik, itulah tadi penjelasan dari definisi dan ruang lingkup kebudayaan Islam. Selanjutnya, perkembangan kebudayaan Islam dari masa ke masa. Masa awal Islam abad ke-7 sampai 8 Masehi. Nah, pada masa awal kebudayaan Islam berpusat di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam yang mengedepankan akhlak mulia, keadilan, dan kesetaraan. Tradisi keilmuan mulai berkembang dengan adanya penulisan wahyu dalam bentuk Al-Quran. Poin kedua, masa keemasan Islam abad ke-8 sampai 13 Masehi, dikenal sebagai Islamic Golden Age. Periode ini adalah puncak kejayaan kebudayaan Islam. Pusat ilmu pengetahuan berkembang pesat di kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Lembaga seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi tempat para ilmuwan besar seperti Al-Warismi dan Ibnu Sina bekerja. Seni dan arsitektur juga berkembang pesat dengan munculnya masjid-masjid indah dan seni kaligrafi yang khas. Poin ketiga, masa penyebaran Islam pada abad ke-13 sampai 17 Masehi. Setelah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258, kebudayaan Islam menyebar ke Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa Timur. Penyebaran ini membawa integrasi budaya lokal dengan tradisi Islam. Kesultanan Utsmaniyah, Mughal, dan Safawi menjadi pusat kebudayaan Islam yang baru dengan arsitektur monumental seperti Taj Mahal mencerminkan keindahan budaya Islam. Yang keempat, kebudayaan Islam modern pada abad ke-18 sampai sekarang. Nah,
Di era modern, kebudayaan Islam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Namun, nilai-nilai Islam tetaplah lestari melalui seni, pendidikan, dan dakwah digital. Tradisi keilmuan Islam terus berkembang melalui penelitian ilmiah dan diskusi intelektual yang relevan dengan zaman modern. Baik, itulah pembahasan dari perkembangan kebudayaan Islam dari masa ke masa. Selanjutnya, terpenting dalam kebudayaan Islam terdapat 8 poin. Poin pertama, tauhid atau monoteisme. Konsep keesaan Allah adalah fondasi utama dalam kebudayaan Islam, memengaruhi seluruh aspek kehidupan dan pemikiran Muslim, Al-Quran dan hadis. Kedua sumber utama ajaran Islam ini membentuk dasar hukum, etika, dan panduan hidup dalam kebudayaan Islam. Poin ketiga, bahasa Arab. Nah, sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan kebudayaan Islam, seni dan arsitektur. Kaligrafi, seni geometris, dan arsitektur masjid adalah contoh ekspresi artistik yang khas dalam kebudayaan Islam. Poin kelima, ilmu pengetahuan. Nah, kontribusi ilmuwan Muslim dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, dan kedokteran menjadi bagian integral dari warisan kebudayaan Islam. Sistem hukum atau syariah, hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim. Ketujuh, tradisi dan ritual. Praktik ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji membentuk ritme kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Islam. Poin terakhir, nilai-nilai moral dan etika. Ajaran Islam tentang kejujuran, keadilan, dan kasih sayang menjadi panduan moral yang penting dalam kebudayaan Islam. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai unsur-unsur penting dalam kebudayaan Islam. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan materi kebudayaan Islam yaitu kebudayaan dapat diartikan sebagai semua hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia di masyarakat. Ketika mengkaji kebudayaan, tentu tidak dapat dipisahkan dengan peradaban. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur di dalamnya seperti ekonomi, kemasyarakatan, dan pengetahuan. Nah, dalam perkembangannya, kebudayaan Islam tidak hanya didukung oleh para pemeluk kepercayaan Islam, namun juga melibatkan kepercayaan lainnya. Kemudian, dalam sejarahnya ada beberapa kebudayaan non-Islam yang turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Islam. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada keliruan kata karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.